Dalam hal ini terkait pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, kegiatan ini merupakan salah satu tugas saya sebagai calon guru penggerak Kabupaten Biren. Jadi di sini saya akan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Pak. Baik, Pak. Untuk pertanyaan yang pertama bisa kita mulai ya, Pak ya? Bisa, silakan. Selama ini, Pak, saya juga sudah mengenal Bapak, sudah memiliki pengalaman yang luar biasa mungkin ya, Pak, karena saya tahu Bapak adalah sebagai seorang pemimpin di sekolah di Kabupaten Biren ini dan sudah memimpin beberapa sekolah. Nah, jadi bagaimana Bapak dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih. Kalau dibilang itu senior sekali tidak juga ya untuk saya, tapi saya akan mencoba sudah kalau dikatakan terbiasa sekali menyelesaikan masalah-masalah itu tidak juga, tapi itu setiap masalah tetap harus kita selesaikan dengan bijak. Dilema etika itu dilema yang muncul adanya kepentingan masing-masing. Itu yang dikatakan dengan dilema etika, itu di mana-mana setiap sekolah itu ada dilema etika. Nah, dilema etika itu kalau saya cara menyelesaikannya itu misalnya dengan saya klarifikasi dulu dilema yang terjadi pada kelompok-kelompok, misalnya pada suatu individu, misalnya kalau memang murid, saya klarifikasi dulu persoalan-persoalan itu, kemudian saya selesaikan secara musyawarah, ya kan? Saya selesaikan dengan secara musyawarah. Kalau perlu itu misalnya tentang dilema etika itu, kalau perlu itu kita buat tabel pertanyaan, kita identifikasi persoalan yang terjadi. Nah, kalau memang pertanyaan itu memang sesuai dengan yang kita harapkan itu dikatakan dilema etika. Tetapi kalau pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan banyak yang tidak sesuai dengan yang kita sebutkan itu berarti termasuk kepada yang dikatakan satu tadi dilema etika, rujukan moral, ya. Nah, saya biasanya menyelesaikan itu adalah memenuhi kepada 9 konsep pengambilan dan pengujian keputusan. Itu saya pegang kepada situ, di antara satu itu kita pegang kepada situ. Itu untuk dilema etika. Ya, baik, Pak. Jadi di sini saya bisa mengambil intisari dari tanggapan Bapak tadi bahwa langkah awal adalah melakukan identifikasi dulu terhadap kasus, apakah kasus itu tergolong dalam dilema etika ataupun kasus tersebut termasuk ke dalam rujukan moral, ya, supaya dalam menanganinya itu tepat dan sesuai yang kita harapkan. Dan Bapak tadi juga ya selalu mengutamakan musyawarah atau sesama warga sekolah, luar biasa, Pak ya. Baik, Pak. Kemudian selanjutnya bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus di mana ada dua kepentingan. Jadi di sini ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak. Ya. Bisa diulangi pertanyaannya? Ya. Selama ini tentu banyak ya, Pak ya, kasus-kasus yang dihadapi di sekolah. Ya. Jadi bagaimana Bapak dalam menjalankan pengambilan keputusan ini, dalam menjalankan pengambilan keputusan terhadap dua kepentingan, di mana kepentingan itu sama-sama benar atau memiliki nilai atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya, terima kasih. Kita harus mempertimbangkan dulu kedua hal yang sama-sama benar itu, ya. Kemudian kita lihat faktor mana, apakah kepentingan yang dua-dua sama itu, yang pertama apakah nanti kepentingan perorangan banyak orang atau memang kebenaran hanya kepada satu orang. Jadi kita harus mempertimbangkan dulu. Itu pun harus kita lihat, jangan kita selesaikan secara emosional, harus kita selesaikan juga setelah kita lihat kebenaran itu, kita selesaikan juga secara musyawarah. Mana yang pertimbangan yang harus kita selesaikan, mana kebaikan yang harus kita lihat. Jangan kita lihat kita selesaikan masalah kepada satu karena sama-sama benar, karena kepada satu orang juga benar, ini juga benar, kita selesaikan belas kasihan, secara belas kasihan. Itu jangan kita selesaikan seperti itu juga. Nanti akan
merasa keselesaikan secara adil, secara yang sangat adil. Kemudian harus pada saat nanti kita selesaikan secara bersama-sama mana yang terbaik, nanti insya Allah nanti akan selesai masalah tersebut. Baik Pak, berarti di sini Pak kembali meninjau lagi ya Pak ya. Kita Tadi tinjau memang kembali. dua-duanya benar, dua-duanya mengandung nilai kebajikan sama-sama pada kasus tersebut. Tapi ini Bapak tentu lebih seperti tadi menekankan dulu sisi mana yang lebih diutamakan. Ini melihat sisi kepentingannya, memang dua-duanya benar. Sisi yang lebih pentingnya di sisi mana atau di pihak yang mana? Apakah nanti kalau misalnya di satu sisi ini hanya menguntungkan individu, berarti Bapak lebih milih ke yang menguntungkan kelompok atau banyak orang yang luar biasa Pak ya. Baik Pak, selanjutnya untuk yang ketiga nih Pak ya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini dalam melakukan sebuah atau pengambilan keputusan, langkah-langkah dalam pengambilan sebuah keputusan yang sudah Bapak lakukan selama ini? Langkah-langkah yang kita ambil untuk melakukan keputusan itu yang perlu kita lakukan adalah sebenarnya gampang sekali, menyederhanakan pokok masalah. Itu yang pertama sekali. Kemudian bagaimana caranya kita harus menyelesaikan secara bijaksana, itu aja masalah. Baik Pak ya, jadi kalau itu sebuah masalah kita jangan membesar-besarkan berarti Pak ya, karena saya menangkap tadi Bapak di sini berusaha untuk menyederhanakan pokok masalah. Jadi jangan dibesarkan, mungkin dari yang besar itu bisa dikecilkan ya, sehingga permasalahannya akan cepat terselesaikan ya. Luar biasa Pak. Kemudian ini Pak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Jadi di sini Pak kita fokus ke dilema etika. Kita mungkin ya dari yang kita hasil keputusan dari yang kita ambil untuk satu dari pihak-pihak tertentu, ya kan? Ada pihak juga yang tidak mungkin menerima sepenuhnya, ya kan? Cuma proses untuk memahami sebagian daripada masing-masing kelompok itu yang menerima atau tidak, itu adalah kita menjalankan keputusan yang terbaik ya masing-masing itu, ya kan? Nah ini juga mungkin sebuah tantangan kepada kita yang menyelesaikan ini, ya kan? Tapi bagaimana kita selesaikan bahwa persoalan itu akan harus tetap selesai. Baik, berarti walaupun mungkin di sini tadi Bapak sudah berusaha melakukan langkah-langkah yang efektif sesuai dengan nilai kebijakan sebagai seorang pemimpin, yang tentunya harus memberikan sebuah keputusan yang adil dan bijaksana terhadap orang yang kita pimpin ya Pak. Namun di sini juga kita kan tidak asing dengan mungkin yang seperti yang Pak sebutkan tadi, ada pihak-pihak yang terkadang belum tentu merasa keputusan yang sudah baik bagi kita itu baik juga bagi orang yang menerima. Namun Pak tetap melakukan langkah-langkah seperti tadi Pak ya, melakukan pengambilan keputusan dengan langkah-langkah yang efektif berdasarkan kebijakan seorang pemimpin. Ya, baik. Kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Pak ya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya, atau yang menjadi tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini? Mungkin di sini Pak ada tantangan yang ditemukan dalam kasus menyelesaikan kasus dilema etika seperti itu Pak. Kalau kita melihat pada satu tantangan, banyak tantangan ya, banyak tantangan yang terjadi nanti kita ambil keputusan. Tetapi tantangan-tantangan tersebut kalau memang kita selesaikan secara adil, bijaksana, itu nanti tidak ada tantangan yang akan timbul. Kalaupun ada tantangan-tantangan yang timbul sedikit saja, itu disitulah perlu kita musyawarah bagaimana caranya supaya dilema-dilema yang seperti itu dengan cepat itu satu-satu kembali, supaya semuanya nanti akan menjadi aman terkendali. Itu Pak ya, berarti ada tantangan ya Pak ya. Kira-kira dari pengalaman yang sudah Bapak rasakan ya, bentuk tantangan semacam apa yang bisa ditemukan dalam penyelesaian kasus? Tantangan-tantangan yang kita temukan kadang-kadang yang kita selesaikan itu ada yang pihak yang tidak mau menerima. Belum tentu bisa diterima ya, berarti ada kontraversi ya. Ya baik, berarti di sini terjadi kontraversi terhadap keputusan yang namun tadi Bapak kan tetap mengambil sebuah keputusan yang adil, adil untuk semua.
Kemudian apakah Bapak memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu Pak dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Nah di sini apakah Bapak langsung menyelesaikannya misalnya di tempat jika kita misalnya ada Bapak menemukan sebuah kasus apakah langsung atau punya jadwal tertentu dalam menanganinya? Eh, kita tidak ada jadwal yang khusus begitu kita menyelesaikan masalah. Karena kalau kita anggap di sesuatu tempat kita kerja atau dikatakan kalau ini adalah satu sekolah, itu banyak masalah. Cuma yang mana kita selesaikan karena tidak ada jadwal. Kita lihat dulu mana masalah yang paling perlu kita selesaikan dulu. Itu yang kita utamakan. Nah, kalau kita buat jadwal khusus yang begitu nanti tidak terselesaikan mana yang perlu kita selesaikan, mana yang tidak. Tetapi kita lihat dulu mana yang perlu kita selesaikan supaya persoalan itu jangan terjadi besar kembali. Itu yang perlu kita selesaikan. Ya baik Pak. Berarti tentu seperti yang sudah Bapak jelaskan tadi memilah memilih Ya, memilah-memilih mana yang terlebih dulu harus diselesaikan itu langsung diselesaikan. Jadi di sini berarti tidak ada menunda-nunda, tidak ada menunda-nunda, sehingga kasus yang memang harus segera diselesaikan itu harus selesaikan cepat terus. bisa tertangani ya. Tertangani. Gitu ya. Baik. Selanjutnya Pak, adakah seseorang atau faktor apa yang selama ini dalam Bapak mengambil sebuah keputusan yang bisa membantu? Ya. Seperti itu. Ya, itu saya rasa yang pertama sekali yang kita lakukan adalah yang penting sekali adalah komunikasi dengan warga sekolah. Itu perlu sekali. Kemudian yang kedua kalau saya rasa itu adalah emosi kita, emosi yang di waktu kita selesaikan itu harus kita tahan emosi, jangan kita kedepankan emosi yang pertama sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya bagaimana cara mengambil teori keputusan itu yang kita ambil, teori keputusan yang kita ambil sehingga membantu dalam pengambilan keputusan. Gitu. Ya, itu Pak ya. Nah, berarti di sini inti yang saya dapat saya ambil Bapak melibatkan seluruh warga sekolah. Mungkin di sini terutama Bapak utamakan pihak-pihak yang berkepentingan ya. Berarti ada banyak ya bisa membantu dalam penanganan kasus Pak ya. Ya. Dan mungkin ini Pak pertanyaan terakhir itu berhubungan dengan dari semua yang telah Pak sampaikan tadi berkaitan dengan pengambilan keputusan atau penanganan sebuah kasus. Kira-kira Pak, pembelajaran apa yang dapat Pak petik dari pengalaman yang telah Pak ambil dalam menangani kasus dilema etika? Baik. Dalam mengambil sebuah keputusan, maka harus terlebih dahulu dalam mengidentifikasikan kasus. Harus kita lakukan lebih awal dalam pengujian-pengujian. Nah, yang kita lakukan pengujian-pengujian benar, lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih. Sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip-prinsip yang tidak merugikan siswa. Itu yang harus kita lakukan. Ya luar biasa Pak ya, berarti tetap memilih atau di sini berfokus yang berpusat pada murid ya, dengan mengutamakan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Berarti luar biasa sekali Bapak sudah memiliki pengalaman atau hal yang mungkin sangat berharga di sini. Bapak tadi sudah memilah dulu ya, mana dilema yang seharusnya ini ditangani dengan 3 prinsip, dan 4 paradigma serta 9 langkah pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin. Luar biasa sekali ya Pak. Baik, setelah pertanyaan yang terakhir tadi, mungkin di sini Pak selesai wawancara kita. Jadi di sini ada semua tanggapan ataupun jawaban yang sudah Bapak berikan ya. Di sini saya bisa melihat luar biasa sekali Bapak dalam mengenai sebuah komplit ya, sangat komplit dalam memberikan terkait dengan pengambilan keputusan. Dan Bapak di sini saya berikan sudah menerapkan 4 paradigma, 3 prinsip, dan 9 langkah-langkah pengujian dan pengambilan keputusan sebagai pemimpin. Baik, tanggapan dari Bapak ini akan saya analisis berdasarkan konsep-konsep sesuai dengan pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai seorang pemimpin. Dan hasil ini nanti hasil wawancara ini akan saya jadikan sebagai sebuah refleksi atas praktik pengambilan
pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika di sekolah. Ya, demikian Pak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya. Baik, terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lebih dan kurang saya mohon maaf Pak ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum Ibu. Salam. Bagaimana Ibu kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Syukur alhamdulillah ya Bu ya. Baik Ibu, ada tujuan hari ini saya menjumpai Ibu, yaitu untuk melakukan wawancara terkait tugas saya sebagai guru penggerak angkatan 7 dan SMA 3 Biren. Nah, dalam hal ini saya akan melakukan wawancara terkait tugas saya itu, yaitu berkenaan dengan modul pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nanti saya akan mengajukan beberapa pertanyaan dan saya sangat mengharapkan tanggapan dari Ibu. Baik Ibu, kita langsung saja Bu ya ke bentuk pertanyaan yang pertama. Selama Ibu menjadi pimpinan sekolah atau kepala sekolah ini, bagaimana Ibu dalam mengidentifikasikan kasus-kasus yang berhubungan dilema etika atau pendidikan moral? Jadi sebagai kepala sekolah, kita di sini kan berfungsi sebagai leadership pemimpin. Nah, jadi di sini kita sebagai pemimpin harus pandai-pandai memilah mana-mana yang merupakan dilema etika dan dilema moral. Dan kedua hal itu sangat penting. Jadi jangan ada pihak yang dirugikan pada saat kita mengambil keputusan. Nah, di sini yang jadi pertanyaan tadi apa ya? Mengidentifikasikan antara dilema etika dan pendidikan moral. Jadi di sini kita pilah-pilah, misalnya dilema etika itu berkaitan dengan masalah misalnya sekarang ini kan di sekolah itu ada siswa, adanya teknik, adanya guru ya. Di situ kan tentu adanya masalah-masalah yang akan muncul di suatu instansi, khususnya di tempat sekolah ini ya. Jadi sebagai pimpinan sekolah kita melihat sebagai contoh misalnya ada guru yang tidak hadir ke sekolah, tentunya dia itu kan mempunyai suatu alasan tersendiri kenapa dia tidak hadir di sekolah atau sering terlambat. Sebagai pimpinan kita kan harus melakukan pendekatan dengan guru tersebut, dengan memanggil beliau, kita menanyakan kenapa beliau tidak hadir ke sekolah, apa alasan atau kendala yang dialami oleh guru tersebut. Nah, jadi kita tidak bisa memutuskan langsung memanage atau membuat hukuman terhadap guru tersebut. Jadi kita harus mengadakan pendekatan secara pribadi terlebih dahulu mengenai guru tersebut. Baik Ibu, berarti banyak ya Bu ya kasus yang ditemukan selama Ibu memimpin di sini ya Bu ya, dan berkaitan dengan dua dilema tadi. Tentu Ibu sudah mengambil suatu sikap yang bijaksana tentunya Bu ya. Baik Bu, selama ini dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Ibu pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus yang mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, ini bagaimana keputusan yang diambil? Ya, nah, di sini kita sebagai pimpinan itu mengalami dilema juga, sangat berat mesti dilema kita lalui karena kita dengan ada pihak yang dirugikan dalam hal ini, karena ini kan merupakan tempat wadah pendidikan. Jadi sebagai leadership itu kita harus menjadi contoh daripada mereka tersebut. Nah, kalau masalah etika ini dari benar-benar ini tentunya kita sebagai pimpinan harus melihat. Bagi contoh, apabila ada tadi kita lihat guru ya, kita masalah guru yang terlambat itu bagaimana? Nah, kita harus mencari solusinya ya. Jadi kita panggil guru tersebut, setelah kita lihat panggil, kemudian kita beri pernyataan kepada guru tersebut, kita beri pernyataan jangan besok jangan terlambat lagi agar dapat menegakkan kedisiplinan, karena kita ini merupakan contoh bagi anak-anak, merupakan cerminan bagi anak-anak didik ya. Kita harus memberi contoh yang baik. Jadi apabila pun guru tersebut tidak mengindahkan dari teguran kita sebagai pimpinan, kita akan memanggil pihak yang lebih pihak lainnya
berpengaruh terhadap sekolah. Perkembangan sekolah itu merupakan tangan kanan daripada kepala sekolah. Jadi kita juga akan memanggil mereka untuk berdiskusi, menyampaikan permasalahan yang ada yang dihadapi oleh ibu tersebut. Ya, jadi kita nanti mungkin akan tidak langsung memberi tindakan atau hukuman, tapi kita nanti setelah kita sosialisasi, wawancara atau bicara dari hati ke hati, nanti bagaimana langkah selanjutnya, ya tentunya nanti kita akan memindahkan guru tersebut ke tempat lain, atau mungkin dia lebih cocok lebih dekat ke rumahnya, kita pindahkan ke sekolah yang dekat dengan tempat tinggal supaya jangan terlambat lagi. Itu yang langkah-langkah yang akan kita lakukan. Kemudian kita juga akan bekerjasama dengan dinas yang sebagai pimpinan sebagai kepala sekolah, ya kita harus bekerjasama, tidak bisa mengambil serta-merta keputusan sendiri. Baik Ibu, yang luar biasa sekali ya tindakan-tindakan ataupun keputusan yang Ibu rancang sedemikian rupa ini yang berkaitan dengan jika menghadapi sebuah dilema sama-sama benar dalam kasus ini ya. Kemudian yang menjadi inti di sini tidak ada pihak yang dirugikan dalam keputusan yang Ibu ambil. Ibu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan? Ya, di sini seperti kita jelaskan tadi, kita akan di sekolah itu, kepala sekolah dia kan sebagai manajer. Manajer itu tentunya dia mempunyai bawahan itu ada staf-stafnya yang akan bergerak ya, karena kepala sekolah itu tidak mungkin dia bergerak sendiri. Nah, bekerja hanya sebagai manajer saja, sedangkan yang bekerja itu bawah bagian struktur bawahnya lagi ya, sebagai tangan kanan. Adanya wakil kesiswaan, ada wakil sapras, adanya apalagi itu humas ya, itu adanya KTU ya, saling kerjasama. Jadi kalau masalah administrasi itu ditangani oleh KTU bawahannya, sedangkan masalah siswa itu ditangani oleh kesiswaan, sarana ditangani oleh bagian sapras ya, kesiswaan juga itu dibantu oleh bina OSIS ya. Kita itu saling bekerja sama satu dengan lainnya supaya semua kegiatan yang ada di sekolah ini dapat berjalan dengan baik. Baik Ibu, dari langkah-langkah yang Ibu ambil ini, Ibu tentu tadi sudah sampaikan melibatkan pihak-pihak dengan sekolah, berarti pihak-pihak yang itu tentu akan sangat membantu Ibu ya dalam melakukan atau mengambil langkah-langkah yang tepat dalam mengambil suatu keputusan. Baik Ibu, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi di sini kita fokus langsung ke kasus dilema etika. Jadi contoh sini misalnya ambil kasusnya siswa. Kalau siswa itu ya, dia kan bukan dia bandel ya, bukan, tapi anak-anak itu memerlukan perhatian khusus ya, dan khusus dari kita sebagai pihak pimpinan sekolah dan guru-guru dan warga sekolah ya, mereka semua punya latar belakang kehidupan sosial yang berbeda. Jadi tidak bisa kita seperti kehendak yang kita harapkan. Itu anak-anak itu dengan tingkah mereka itu yang membuat kita selalu harus berpikir apa yang mesti kita lakukan sehingga anak didik yang telah dititipkan pada kita itu dapat berhasil kita mendidiknya. Jadi di sini saya selalu bekerja sama dengan wali kelas. Wali kelas itu sebagai pimpinan, manajer tinggi di kelas. Beliau itu sebagai pimpinan di kelas, kita selalu memanggil kerjasama dengan beliau, kemudian kita mencari informasi karena kepala sekolah tidak mungkin setiap hari harus masuk ke kelas untuk melihat, tapi dari guru-guru dan wali kelas itulah informasi yang kita dapatkan. Jadi jangan ada pihak yang dirugikan. Jadi kita ada laporan nanti dari nanti kita panggilkan juga dengan BP itu ya, BP itu sangat laporan terhadap anak didik. Kita memanggilkan tim kita yang membantu kita ya, wakil kita itu kita duduk, kita bicarakan mengenai kasus yang dialami oleh siswa tersebut. Apa efeknya? Apakah ada membawa efek ke orang lain, pada siswa yang lain atau bagaimana? Apabila dia membawa efek kepada yang lain, tentunya kita harus mencari solusi. Jadi menjadi satu pelajaran pada siswa tersebut. Jadi apabila kita tidak mengambil tindakan terhadap siswa tersebut, bukan hukuman, hanya suatu pelajaran pada siswa tersebut, kita tidak bisa memberi hukuman pada siswa, tapi kita memberi pelajaran pada dia. Apabila itu dapat mengganggu siswa yang lain, tentunya kita harus memberi suatu pembelajaran pada siswa tersebut. Apa itu kita seperti tadi kita beri ke sekolah lain, kita mungkin di sekolah lain dia lebih cocok pada alamnya ya, alam yang dia inginkan itu lebih cocok di sana.
mungkin nanti guru di sana lebih bisa membimbing dia dan mengarahkan. Nah, jadi kan mungkin anak-anak itu kan masanya itu masih masa yang sangat labil ya, di SMA ini sangat labil, mereka belum tahu, masih mencari jati dirinya sendiri. Jadi itu yang perlu sangat kita perhatikan, karena ada pihak yang merugikan dalam hal ini, karena kita selalu berpihak pada siswa. Sampai ikut pihak pada murid tentunya ya Bu ya. Nah, berarti di sini bisa kita ambil inti dari tata angka efektif yang sudah Ibu ambil ini, tentunya selalu mempertimbangkan kondisi dari murid Ya. dan juga latar belakang yang berbeda, sehingga nanti dalam memperhatikan kondisi siswa dengan latar belakang berbeda itu bagaimana nanti efektif bagi siswa itu sendiri dan juga tadi nggak berpengaruh bagi siswa yang lainnya. Ya efektif kan ya. Kemudian selama Ibu memimpin, ada hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Tantangannya dalam dilema etika. Ya, tantangan itu tentu ada ya. Dari Senat kita kan bekerja sama dengan, di sini tidak terlepas dengan orang tua wali murid ya. Terutama wali murid, kita akan menghadapkan dengan wali murid. Kadang wali murid dia pas saat kita panggil, karena tidak mungkin bekerja sendiri. Di sekolah ini kita harus bekerjasama dengan lingkungan, wali murid ya, dengan guru, itu tidak bisa lepas. Nah di sini pada saat kita memanggil wali siswa itu, mereka tidak memenuhi undangan kita. Itulah dilema yang kita hadapi. Kalau sudah kita panggil beberapa kali, mereka tidak mau hadir ke sekolah. Nah, itulah permasalahan yang kita hadapi. Bagaimana kita menyampaikan permasalahan siswa tersebut sementara wali sendiri tidak hadir ke sekolah. Nah, itu tantangan yang kita hadapi di lapangan. Demikian Bu ya, berarti kendalanya di saat kita melakukan komunikasi ya, ada kendala komunikasi dengan wali murid untuk menyelesaikan permasalahan murid tersebut, terkendala pada kehadiran atau respon mungkin ya, bisa kita ambil respon dari wali murid itu yang kurang ya. Baik Ibu. Kemudian apakah Ibu memiliki sebuah tata cara ya atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung mungkin menyelesaikan di tempat dalam kasus tersebut atau memiliki prosedur, memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, sehingga bentuk prosedur itu seperti apa yang Ibu pernah lakukan? Ya, kita itu memang harus ada jadwal ya, jadwal untuk menyelesaikan. Tapi apa jadwalkan, misalnya bisa kalau misalnya tidak ada masalah, seminggu sekali kita panggil semua tim kita untuk wali kelas untuk mengevaluasi kerja, bagi apa kendala mereka hadapi. Tapi apabila kasus ini tiba-tiba muncul, kita selalu langsung menyelesaikan, tidak menunda-nunda. Jadi tidak melarut-larutkan masalah. Apabila dia butuh segera kita selesaikan, kita akan selesaikan. Ya, baik Bu ya. Berarti di sini ada dua alternatif ya. Ada kadang-kadang masalah yang muncul itu harus nggak bisa ditunda-tunda, harus selesaikan segera. Kasus tersebut mungkin sangat signifikan untuk segera diselesaikan, atau tadi berarti alternatif kedua ada juga yang perlu dibuat pertimbangan. Misalnya seperti yang dikatakan tadi ada seminggu langsung sekali ada pemanggilan dan selanjutnya dilanjutkan dengan evaluasi kasus tersebut ya. Baik Ibu. Kemudian adakah Bu seseorang atau faktor apa selama ini yang mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika ini? Ya, di sini kita kan kita jelaskan tadi, kita di sini kan ada tim. Tim itulah yang akan memudahkan kita. Kita punya wakil kita yang akan selalu membantu, dan kemudian ada BP ya, BP itu sangat membantu juga dalam menyelesaikan masalah. Kemudian kita juga adanya komite tadi pengawas, itu tim kita selalu berkolaborasi dengan mereka untuk menyelesaikan suatu permasalahan karena ada pihak yang dibutuhkan dalam hal ini. Luar biasa Bu ya, berarti di sini kompak sekali kerja timnya, sehingga itu merupakan faktor yang sangat penting untuk mengambil suatu keputusan sehingga tidak ada pihak dirugikan. Bagi Ibu mungkin ini pertanyaan saya yang terakhir Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan pada kasus dilema etika ini? Nah, di sini kita tidak bisa ada pihak pada saat kita mengambil keputusan, jangan ada pihak yang dirugikan. Itu yang perlu kita perhatikan. Kita harus betul-betul mempelajari apa sebenarnya akar masalahnya. Akar masalah yang dihadapi oleh orang tersebut apa. Jadi kita harus pandai-pandai, menjadi pandai-pandai
mencari akar permasalahan, kemudian pandai-pandai untuk menyelesaikannya. Setiap ada permasalahan yang kita hadapi, dan selalu bekerja sama dengan tim untuk dapat menyelesaikan masalah. Ya, baik Ibu ya, mungkin terlalu banyak mungkin problema yang Ibu hadapi, dan bagaimana cara Ibu mengambil sebuah keputusan yang terbaik dan tidak merugikan pihak yang lain. Di sini dari pengalaman Ibu itu atau tersebut, Ibu selalu menelusuri akar permasalahan sehingga mendapatkan sebuah keputusan yang terbaik sesuai yang diharapkan. Baik Ibu, selesai pertanyaan yang terakhir saya tadi, saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu dan kesempatan Ibu, sehingga nanti dari semua jawaban-jawaban Pak Ibu berikan akan saya analisis berdasarkan konsep-konsep pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai dibagikan sebagai pemimpin. Kemudian ini nanti akan saya jadikan sebagai sebuah refleksi atas praktik baik pengambilan keputusan dilema etika di sekolah Ibu. Ya, terima kasih banyak Ibu untuk waktunya. Assalamualaikum. Sama-sama.